Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda, NPM 22101030 134. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah daerah yang merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan satu negara yang menerapkan desentralisasi di Indonesia. Konsep otonomi daerah sendiri diadopsi untuk memberikan kewenangan kepada hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan yang sesuai dengan potensi karakteristik dari masing-masing daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan otonomi daerah. Yang pertama itu ada peningkatan pelayanan publik, yang mana otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kondisi daerah. Yang kedua, ada pemberdayaan daerah. Di sini dengan kewenangan yang lebih besar dapat memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan potensi lain secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang tiga, ada pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini adalah yang mendorong daerah setiap wilayah untuk mengembangkan potensi sendiri, sehingga pembangunan tidak terpusat hanya di kota-kota besar, tetapi tersebar secara merata. Yang keempat, ada partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat cenderung mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan pembangunan. Yang terakhir ada efisiensi pemerintahan. Dengan kewenangan yang dilimpahkan, pengambilan keputusan ditingkatkan, daerah menjadi lebih cepat dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian masalah di daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat otonomi daerah, yang mana otonomi daerah sendiri memberikan peluang bagi daerah untuk berkembang sesuai potensi masing-masing, yaitu sesuai potensi daerah tersebut. Namun keberhasilannya juga sangat bergantung pada kualitas pemerintahan dan pengelola di tingkat lokal. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan otonomi daerah. Jadi ketimpangan yang pertama ada di bagian pembangunan antara daerah, yang mana tidak semua daerah memiliki sumber daya alam atau sumber daya manusia yang memadai. Akibat daerah yang kaya akan semakin maju, sementara daerah yang miskin semakin tertinggal. Yang kedua itu kita ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang mana dengan kewenangan lebih besar, beberapa kepala daerah menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti korupsi dan pengelolaan anggaran daerah. Yang ketiga, ada kekurangan kapasitas SDM di daerah. Tidak semua daerah memiliki tenaga ahli atau pemimpin yang kompeten untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan yang tidak efektif. Yang terakhir, ada egoisme daerah. Daerah yang cenderung fokus pada ketimpangan lokal tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional, sehingga menghambat koordinasi dengan pemerintah pusat atau daerah lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus otonomi daerah. Jadi, beberapa daerah yang menerapkan otonomi daerah menunjukkan hasil positif dalam pembangunan. Misalnya, provinsi tertentu berhasil meningkatkan pendapatan lokal dan memperbaiki layanan publik. Ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi alat yang efektif jika dikelola dengan sangat baik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antara daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Dengan pengelolaan yang baik, otonomi daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kemajuan bangsa secara keseluruhan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.